Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Batam TV. Program Dinamika Politik kembali hadir menjumpai Anda, kali ini bersama saya Pungki Inggoro. Pemirsa Batam TV memasuki tahun politik Pilkada serentak 2024, Pilgub, Pilwako dan juga Pilbub di Provinsi Kepulauan Riau, semua partai politik sudah memanaskan mesinnya. Khusus untuk Pilwako Kota Batam, banyak kejutan yang terjadi. Di antaranya adalah munculnya nama Lee Claudia Chandra menjadi calon wakil wali kota Batam dari Partai Gerindra, yang tentu saja telah dipasangkan dengan Bapak Am Sakar Ahmad dari Partai Nasdem. Kini kehadirannya telah merubah total peta politik di Kota Batam. Untuk itu, pada kesempatan kali ini Dinamika Politik bertema Menuju Batam 1, saya telah bersama narasumber saya, Ibu Lee Claudia Chandra. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak Pungki. Apa kabar, Ibu? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Ibu, sedang sibuk apa nih, Bu, belakangan ini? Pertama, saya ucapkan terima kasih ke Mbak Pungki dan Batam TV yang sudah mengundang saya hadir di sini. Saya belakangan ini banyak berkunjung ke masyarakat, bersiraturahmi, dan mendengar curhat-curhat emak-emak sama bapak-bapak masyarakat Batam. Baik, untuk aktivitas yang utama nih Bu, selain mendengarkan curhat dari emak-emak dan bapak-bapak terkait Kota Batam tentunya? Ya, aktivitasnya karena kita maju pilkada, tentu kita harus banyak ke masyarakat, karena mereka lah nanti yang akan menentukan siapa pemimpin mereka 5 tahun ke depan. Jadi aktivitas saya ya banyak turun ke masyarakat. Baik, Ibu. Hal ini kan sebenarnya cukup mengejutkan bagi publik Batam ya. Munculnya nama Ibu yang sekarang telah dipasangkan oleh Partai Gerindra sebagai calon wakil wali kota Batam dengan Pak Am Sakar dari Partai Nasdem. Nah, yang mau saya tanyakan, bisakah Ibu berbagi informasi latar belakang dari Ibu sendiri yang dicalonkan atau bersedia ditunjuk Partai Gerindra sebagai calon wali kota Batam? Saya kader Partai Gerindra dari tahun 2012. Beberapa kali dapat penugasan dari partai. Terakhir ini kemarin saya ditugaskan untuk maju di Pileg Dapil Kalimantan Barat 2, ya. Walaupun belum menang, tapi di 5 kabupaten kursi DPRD kami bertambah. Nah, sekarang saya wakil pimpinan DPRD di Kota Tangerang Selatan, juga sebagai ketua Partai Gerindra di Kota Tangerang Selatan. Baik, Bu. Sebelumnya masyarakat Batam mungkin tidak terlalu mengenal Ibu. Kemudian muncul baliho dengan foto-foto Ibu di Jalan Kota Batam. Nah, saat itu orang mulai bertanya, siapa sebetulnya Lee Claudia Chandra? Nah, apakah hal itu bagian dari rencana besar Partai Gerindra atau bagaimana, Ibu? Jadi
buat saya nih Kota Batam, orang tua saya dimakamkan di Kota Batam. Saya kan dari kecil sampai remaja di Dabo Singkep. Teman-teman saya banyak sekali di Batam. Keluarga saya juga kalau kami kumpul suka cerita, ayo dong pulang Batam lah, berbuat sesuatu untuk Kota Batam. Jadi karena ada pilkada ini, teman-teman yang punya ide memasang foto saya gitu loh. Terus kemudian Maret kayaknya akhir-akhir deh, partai menugaskan saya untuk maju di pilkada Kota Batam. Terus partai mau juga melakukan survei, ya. Ternyata surveinya luar biasa. Masyarakat Batam sangat antusias dan sepertinya punya calon baru ini kayak punya harapan baru loh buat mereka gitu loh. Jadi partai perintah saya, kamu banyak turun-turun ke masyarakat, menyerap aspirasi, ketemu mereka. Nah itu yang saya lakukan sampai sekarang. Nah, untuk saat ini, setelah masyarakat sudah tahu bahwa Ibu sudah dipasangkan dengan Pak Amsakar, Pak Amsakar sebagai calon wali kota dan Ibu sebagai calon wali kota Batam, langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh Partai Gerindra atau Ibu menjelang tiba saatnya pemilihan nanti, apa nih Bu? Saya melakukan komunikasi ya ke beberapa partai, ya kan, yang sekarang pun partai-partai itu mendukung kami ya. Terus saya juga komunikasi dengan Pak Amsakar, dan itu lagi saya turun-turun juga ke masyarakat gitu loh. Baik, nah dengan tadi Ibu sempat mention gelombang dukungan muncul nih Bu kepada pasangan Ibu Li dan Pak Amsakar dari partai-partai lain ini menyisakan kurang dari sebagian partai nih. Apakah menurut Ibu atau Partai Gerindra dukungan tersebut sudah termasuk dalam agenda yang direncanakan sebelumnya atau mengalir begitu saja? Ya mengalir begitu aja. Tidak direncanakan? Enggak. Nah, bagaimana kemudian mengelola dukungan partai-partai tersebut Bu, agar otomatis menjadi suara pemilih pasangan Amsakar Ahmad dan Ibu Li Claudia? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk partai-partai yang mendukung saya dengan Pak Amsakar. Kami selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan partai-partai pendukung kami supaya apa yang nanti akan kami lakukan ya untuk pemenangan kami bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu apakah sudah ada pertemuan lintas partai pendukung atau Partai Gerindra atau Partai Nasdem? Kalau pertemuan ada beberapa sudah ya. Nanti mungkin minggu depan kami akan mengadakan deklarasi. Baik, Ibu, masih ada pertanyaan-pertanyaan tentu saja untuk Ibu, tapi kita rehat sejenak. Kita akan kembali setelah segmen pariwara berikut ini, Ibu Li Claudia. Baik pemirsa Batam TV, tetap bersama kami di program Dinamika Politik. Kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Kita satu komando, kita dengar arahan. Selamat malam, senang sekali Detak Kepri Malam kembali. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Dialog khusus
menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa Batam TV masih di program Dinamika Politik bersama narasumber kita Ibu Li Claudia Chandra. Dan tentu saja kali ini dengan tema menuju Batam 1. Ibu Li, tadi kita sudah bicara mengenai latar belakang Ibu dan juga bagaimana persiapan menghadapi pemilihan untuk wali kota Kota Batam di 2004 ini. Nah, melihat latar belakang atau pengalaman politik Ibu Li tentunya cukup meyakinkan Ibu, tapi dan boleh disebut juga bahwa Ibu cepat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat Batam. Yang ingin saya tanyakan, apa sebetulnya motivasi Ibu menjadi wakil wali kota Batam ini, Bu? Motivasi ya, saya begitu turun ke masyarakat, lihat mereka membuat saya tambah semangat, Mbak. Ya, dan makin termotivasi untuk berbuat sesuatu untuk mereka. Itu loh. Ada pengalaman berapa kali turun ya, Mbak. Ada satu cerita yang saya selalu tiap malam mau tidur, saya kalau ingat saya sedih sekali, Mbak. Soal air. Mereka selalu bilang kesusahan air. Terus ibu itu curhat ke saya. Tadi malam pun saya turun di Nongsa, ada ibu-ibu cerita.
sudah ada yang ngomong 7 tahun, ada 10 tahun lebih. Coba, kita ini ibu yang tiap pagi harus bangun, kalau ibu rumah tangga ya, orang kampung, mereka kan harus bangun pagi masak, siapin bekal untuk anak sekolah, siapin makanan, sarapan untuk suami. Tetapi Mbak, malamnya mereka harus bangun tidur, nampung air Mbak. Menampung air, kalau enggak mereka nggak punya air. Kasihan Mbak. Nah itu, kalau soal sekolah, terus kesehatan, lapangan kerja, itu memang masalah juga gitu loh. Ya, mereka sering cerita banjir, boleh kita lihat jalanan besar-besar, tapi mereka yang di kampung bawah-bawah sana kasihan loh. Itu kalau saya dengar curhat mereka, motivasi saya makin bertambah gitu loh. Saya makin semangat pengen, makanya saya selalu ngomong ke tim, besok kita kemana lagi ya? Besok kita mau kemana lagi ya? Saya suka dengerin, karena pemimpin kan harus mendengar. Apa sih yang mereka keluhkan? Kita seorang pemimpin kalau bisa mengatasi masalah yang mereka keluhkan, kita tidur pun enak, ya, makan pun enak. Baik Ibu. Nah, bicara mengenai keluhan masyarakat yang kemudian memotivasi Ibu, apa program unggulan yang akan Ibu sampaikan sebagai materi kampanye atau bahkan menjadi prioritas ketika Ibu menjadi wakil wali kota Batam? Saya selalu ngomong, ya, saya ingin buat masyarakat Batam hidup sejahtera. Terus kan tagline saya, Batam maju. Banyak juga yang ngomong, emang Batam belum maju? Kalau saya ngomong, belum maju. Bagaimana mau maju kalau anak sekolah aja masih menjadi keluhan? Pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, banjir, ya kan? Belum air, listrik, masih banyak lagi, gitu loh. Kalau maju, nggak mungkin banyak keluhan seperti itu. Nyambung ke pertanyaan saya selanjutnya nih Bu. Jadi apa visi misi utama Ibu dalam membangun kota Batam ke depan, dan Batam kota maju sesuai dengan imajinasi Ibu atau ekspektasi Ibu tuh yang seperti apa Bu Lika Aulia? Saya pengen ya, bapak, suami nih, kepala rumah tangga, istri, anak, mereka bangun tidur, mereka sudah tidak pusing lagi kalau anak saya sekolah, gimana nih anak saya sekolah, ya kan, susah. Terus kalau keluarga sakit bagaimana? Nah, nanti ke depan seperti itu harusnya sudah tidak ada lagi. Baik, Ibu, dihubungkan dengan hal yang baru Ibu sampaikan, bagaimana Ibu kemudian melihat potensi ekonomi Batam saat ini? Karena hal tersebut tentu berpengaruh menyoal peningkatan perekonomian daerah saat Ibu kemudian menjabat. Batam ini banyak potensi yang belum digali, ya. Saya ngobrol dengan pengusaha-pengusaha, mereka banyak kasih saya pemasukan. Sebenarnya Batam itu ke depan itu nanti di bawah kepemimpinan Ibu, mungkin nanti investor masuk, bisa nanti banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menambah PAD Batam. Nanti saya terpilih, itu yang akan saya lakukan. Baik. Ya. Nah, boleh Ibu share langkah konkret untuk mengatasi masalah pengangguran di Batam misalnya? Ya, kemarin saya ngobrol dengan teman-teman partai koalisi, dan mereka ngomong mereka sudah lagi menggodok nih aturan. Saya bilang, ini bagaimana? Saya turun ke bawah, banyak sekali yang ngomong, maksudnya mengeluhkan mereka susah lapangan kerja. Padahal kalau kita lihat Batam ini terkenal dengan kota industri. Harusnya di kita itu ada peraturan bahwa kalau perusahaan akan ada investor masuk, dia mau bikin perusahaan,
dia harus mempekerjakan masyarakat Batam itu berapa persen, itu harus kita bikin aturannya. Oh, mungkin anak-anak ini skillnya nggak ada, tapi itulah PR saya, ya PR pemerintahan kota untuk membekali mereka skill. Apa sih yang perusahaan butuhkan, kami kasih pelatihan ke anak-anak muda ini. Baik Ibu, relate dengan pertanyaan saya selanjutnya adalah kemudian rencana Ibu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Batam, salah satunya dengan mengupgrade skill. Iya. Adakah hal lain yang mungkin bisa dibagikan kepada kami, pemirsa Batam TV juga? Kalau mengupgrade kualitas ya tadi kasih skill ya. Terus memang sekolah-sekolah juga, banyak anak juga karena susah sekolah, mereka nggak sekolah gitu loh. Jadi kita harus bangun sekolah, biar mereka sekolah. Mungkin kalau yang memang pingin, kan banyak anak suka kejuruan, mungkin yang aku kalau sudah tamat SMA, aku pengen komputer. Nanti kita kasih pelatihan itu, karena memang itulah yang dibutuhkan anak-anak gitu loh. Biar banyak pelatihan untuk skill mereka, jadi mereka tuh siap pakai gitu loh. Baik, dari sudut pandang Ibu, dengan skill yang sudah terupgrade, yang sudah sufficient, kemudian bisa mendorong mereka lebih untuk gampang maju. Lebih gampang cari kerja, karena kan udah ada skillnya. Nanti perusahaan butuh, anak yang misalnya komputer, anak yang bisa mesin, anak yang apa, mereka udah punya skillnya gitu loh. Bagaimana dengan menyiapkan mental supaya anak-anak muda di Batam ini bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri? Adakah Ibu juga concern ke arah tersebut? Oh, ada. Kami itu dulu ya di Gerindra, Mbak. Kami itu dari Pak Prabowo itu ada bantuan sebelum Bapak jadi menteri ya. Kami itu suka di Gerindra ada koperasi. Jadi buat kader kami waktu itu ya, mereka boleh kumpulin beberapa anak, dikasih modal sama Bapak. Ya untuk usaha gitu loh. Baik. Jadi tidak hanya siap untuk masuk ke dunia kerja, tapi juga siap untuk membuka lapangan pekerjaan. Baik, Ibu, menarik obrolan kita sore hari ini. Sepertinya kita harus jeda lagi. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, pemirsa Batam TV, tetap bersama kami di program Dinamika Politik. Tetap bersama kami. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Kita satu komando, kita dengar arahan. Selamat malam, senang sekali Detak Kepri Malam kembali. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPPI ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri.
Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Pemirsa Batam TV masih di program Dinamika Politik bersama narasumber kita Ibu Li Claudia Chandra. Ibu Li Claudia Chandra, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana Gerindra dan juga Ibu concern terhadap masalah pendidikan dan juga pengangguran. Selain masalah pengangguran dan juga pendidikan, tentu kita ingin sekali bicara mengenai infrastruktur di Batam, karena bagaimanapun infrastruktur merupakan salah satu faktor untuk menunjang kelancaran dari banyak hal. Menurut Ibu, adakah Ibu berencana untuk memperbaiki infrastruktur atau melakukan hal-hal yang kemudian bisa membuat infrastruktur di Batam ini lebih masif dalam hal pembangunan misalkan? Kalau infrastruktur di jalan-jalan besar itu sudah bagus, tapi PR kami, Mbak, PR saya dan Pak Amsakar harus membereskan kalau hujan tuh banjir, Mbak. Jalan bagus, tapi hujan banjir, ya kan? Ada masalahnya, itu yang harus dibereskan. Terus infrastruktur di perkampungan masih belum bagus, Mbak. Yang harus, tadi malam di Nongsa pun mereka ngeluh, sudah 30 tahun, Mbak, katanya, Mbak, jalanannya jelek begitu, 30 tahun. Baik, bicara mengenai infrastruktur bukan di jalan-jalan besar, bukan di jalan-jalan protokol. Artinya berarti akan ada rencana pembangunan infrastruktur di jalan-jalan tersebut juga? Iya, saya harus rapikan. Mereka nggak minta macam-macam kok, masyarakat di warga-warga hanya minta, Ibu tolong jalanan kami di aspal, Bu. Tolong drainase kami dibenerin, Bu, supaya kami kalau banjir, hujan kami tidak kebanjiran, Bu. Kami sudah 30 tahun, sudah 10 tahun, tiap hujan kami kebanjiran. Dan bicara soal banjir ini tentu Ibu sudah ada pembicaraan dengan tim Ibu. Bagaimana supaya tidak terjadi genangan atau banjir saat hujan deras di Batam? Adakah? Sudah ngobrol. Dan saya pun sendiri lihat, Mbak Pungki, saya jalan, saya lihat, oh ini banjirnya kenapa? Karena saluran airnya, jalanannya ada, saluran airnya kecil-kecil. Nah itu mungkin harus yang kami pikirkan, Mbak. Nah, selain masalah dengan drainase, adakah hal lain yang bisa digerakkan supaya banjir atau genangan ini terhindar, Bu? Ya, nanti saya dengan tim, ya, mungkin nanti dengan dinas-dinas terkait yang memang tugasnya sama gitu loh, akan duduk bareng untuk merumuskan dan mencari solusi supaya kalau hujan jangan sampai banjir, ya kan? Baik. Kalau banjir macet, Mbak. Baik, nah bicara soal kemacetan, adakah langkah yang akan diambil oleh Ibu sebagai wakil wali kota Batam dan tentunya Pak Amsakar
Batam sudah mulai terlihat padat kendaraan merayap di beberapa ruas jalan. Adakah kemudian rencana Ibu untuk merapikan atau mendisiplinkan atau mentertibkan kendaraan-kendaraan yang semakin banyak tapi sepertinya juga tidak terlalu taat aturan? Bagaimana Ibu? Pasti akan kami pikirkan. Apakah akan melalui himbauan atau langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk penertiban? Himbauan pasti, langkah konkret pun pasti akan saya lakukan supaya tidak macet dan tidak banjir. Baik. Nah, antara macet, banjir, ada hal lain tentu pasti, polusi dan juga sampah. Bagaimana Ibu melihat kondisi Batam dengan permasalahan lingkungan ini terkait polusi dan juga pengelolaan sampah? Karena terkadang saat kita melewati jalan-jalan tertentu masih banyak bau banget dan membuang sampah di lokasi yang sebetulnya bukan tempat pembuangan sampah. Selain buang sampah sembarangan, bau juga. Itu memang sampah itu akan masalah di semua daerah, Mbak. Penduduk makin banyak, sampah makin banyak. Yang pengelolaannya tuh belum maksimal. Padahal sampah ini bisa jadi listrik loh. Kan kalau Batam susah listrik, suka mati. Ini sampah bisa jadi listrik. Kemudian akan Ibu arahkan ke sana, sampah-sampah di Batam akan diolah? Iya, kalau nanti kita akan bikin PLTSA itu loh. Baik. Nanti akan kerjasama, bagaimana mungkin kerjasama dengan investor, ya kan, dengan teknologi yang dari mereka, tetapi baik untuk kita. Baik, untuk pengelolaan sampah. Sehingga tidak hanya menjadi sampah. Betul. Nanti biarpun Batam tanahnya masih ada, kalau sampahnya banyak, lama-lama nggak cukup kalau kita nggak bereskan. Baik Ibu. Bicara soal sampah juga, sebetulnya terkadang bicara mengenai turis. Siapapun datang ke Batam, turis domestik ataupun internasional, kemudian melihat kota yang bersih, rapi, tentu akan senang dan ingin kembali datang. Adakah Ibu sudah melihat Batam sebagai kota yang demikian, yang membuat wisatawan domestik ataupun mancanegara ingin datang kembali karena kebersihannya, karena kerapihannya? Apakah Ibu sudah melihat potret image tersebut dari kota Batam saat ini? Betul. Saya sekarang jujur ya, kalau saya lihat belum tertata rapi. Ya, masih kalau saya kan tiap pagi saya jalan pagi, saya keliling ya, saya lihat, saya suka aduh sayang ya, harusnya ini tuh dibagusin, harusnya ini lebih bersih. Jadi orang tuh datang ke sini tuh seneng. Misalkan kan kita paling deket ada ke Tanjung Pinang, orang Singapura ya, turis kalau ke sini kalau bersih-bersih kan mereka senang. Rapi, bersih. Biasa kan itu ibu-ibu biasa bisa itu, emak-emak. Baik. Jadi untuk saat ini menurut Ibu apakah Batam sudah cukup rapi dan cukup bersih? Belum. Akan ada perbaikan setelah Ibu menjadi wakil wali kota? Iya. Baik. Selain itu apakah yang akan Ibu lakukan terhadap masyarakat Batam? Himbauan seperti apa supaya bisa menggerakkan masyarakat untuk ayo kita sama-sama tertib berkendara, tertib membuang sampah pada tempatnya atau tertib antri. Langkah konkret apa? Karena sekedar himbauan tidak cukup. Pemimpin itu akan merangkul ya yang paling deket deh ya, dinas-dinas terkait, semua yang ini kita kasih contoh loh, kita harus tertib. Jadi masyarakat pun akan senang dan mereka akan ikut gitu loh. Kita harus memberi contoh, bukan himbau aja. Dan dengan contoh tersebut, iya, mereka akan mengikuti kita. By proses tentu. Iya, tentu. Nggak bisa langsung kita paksakan. Baik Ibu. Mengenai masalah di lapangan, salah satunya juga layanan kesehatan di Batam dan di kota lain tentunya. Tapi untuk di Batam sendiri,
Tadi Ibu sudah bicara bahwa Ibu ingin merangkul semua dinas terkait untuk memberikan contoh supaya masyarakat pun bisa mengadopsi apa yang sudah dicontohkan. Nah, terkait masalah pelayanan kesehatan di Batam, apakah Ibu juga akan merangkul dinas kesehatan atau layanan-layanan kesehatan supaya bisa memberikan servis yang tentu saja akan membuat masyarakat Batam lebih nyaman? Oh iya, tentu. Tapi seperti apa, Bu? Karena kembali lagi, kalau hanya sekedar dihimbau, kadang pasien tidak merasa nyaman untuk datang ke satu tempat pelayanan kesehatan. Maksudnya masyarakat ke rumah sakit? Tidak hanya rumah sakit, semua layanan kesehatan, apakah itu puskesmas atau itu rumah sakit atau klinik, kalau hanya merangkul dinas, tapi bagaimana kemudian bisa menularkan energi itu seperti yang tadi Ibu sampaikan? Mereka itu pelayan masyarakat. Mereka harus membuat sesuatu gebrakan yang saya harus kasih tahu mereka, masyarakat ini, kita ini pelayan loh buat mereka. Jadi harus bikin sesuatu yang memang mereka datang, kita harus ladeni mereka baik, kasih layanan yang bagus. Jadi mereka kalau mau ke rumah sakit mau apa, mereka pun senang karena kalau saya ke rumah sakit pelayanannya nggak nunggu loh dari pagi sampai jam berapa gitu loh, harus lebih cepat gitu. Akan Ibu libatkan teknologi juga? Oh ya. Yang seperti apa, Bu, teknologi? Jujur saya belum ke rumah sakit Batam, rumah sakit umumnya saya belum lihat. Nanti kalau kurang apa yang akan kami lengkapi teknologinya. Misalnya kalau ada mesin pemeriksaan yang kurang, ya kan kita harus supaya masyarakat nggak perlu jauh-jauh misalnya ke Johor kalau cuman mau check up seperti apa, kalau di kita ada mesinnya gitu loh. Bicara soal teknologi, tapi tentu perlu dibarengi dengan kualitas manusia yang menggunakan SDM-nya. teknologi. Kalau kita canggih, mereka nggak bisa juga, bener kan? Betul. Saya paham itu, Mbak. Makanya SDM ini juga harus kita latih. Supaya sinergis antara teknologi yang maju dan juga kualitas. Baik, Ibu. Tadi kita sempat bicara mengenai keamanan dan ketertiban di jalanan. Dari kesehatan, tentu ada juga hubungannya dengan keamanan karena ada korban kecelakaan misalkan. Bagaimana Ibu melihat kondisi keamanan dan ketertiban di Batam ini, Ibu? Menurut Ibu, apakah Batam ini kota yang aman? Dan bagaimana supaya menjaga Batam ini tetap kondusif? Aman, belum begitu aman. Karena masyarakat juga masih ada yang ngeluh. Yang kurang nanti akan kita tingkatkan. Supaya apa? Kalau aman, turis-turis mau datang, apa kan lebih senang. Karena tahu, Batam ini aman loh, gitu loh. Jadi menurut Ibu Batam belum terlalu aman? Belum begitu aman. Oke, kondisi bagaimana yang menurut Ibu kira-kira akan Batam aman? Kondisi yang seperti apa? Ya karena itu, makanya lapangan kerja, Mbak. Harus lapangan kerja yang tadi kesehatan, pendidikan, semua ini kalau sudah terjamin, saya yakin aman. Tapi tentu akan ada kemungkinan keamanan terganggu, mungkin ada orang dari luar Batam yang kemudian datang ke Batam menjadi oknum misalkan dan membuat Batam tidak aman. Itu harus kita tindak tegas. Apakah akan ada regulasi untuk menyaring masyarakat luar Batam yang ingin masuk ke Batam? Regulasi? Ya, apakah ada penyaringan? If you want to move to Batam, kalau mau pindah ke Batam tentu ada term and condition yang harus dipenuhi supaya menjamin keamanan kota Batam seperti yang tadi Ibu sampaikan. Ya, kalau sekarang ini kan siapapun bisa datang ke sini ya, Mbak ya. Ya, banyak memang Batam ini kan daerah yang orang datang tuh untuk kerja. Ya, kita nggak bisa juga melarang orang untuk ke sini karena itu kan menambah
PAD kita juga, ya. Tetapi kalau ada yang datang ke Batam membuat rusuh, saya nggak tinggal diam. Itu pasti akan saya kasih sanksi. Baik, untuk menjaga keamanan. Keamanan, iya. Karena saya mau kota Batam ini aman. Dan tidak boleh ada yang mencoreng. Iya. Baik. Ibu, keamanan dan ketertiban ini juga ada hubungannya tadi dengan ekonomi, pendidikan seperti yang Ibu sampaikan. Nah, bicara mengenai kesempatan untuk membuka lapangan kerja atau membangun lapangan kerja, tentu ada hubungannya juga dengan skill dan UMKM. Yang ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana program Ibu untuk mendukung dan mengembangkan UMKM selain dari yang tadi Ibu sempat mention, Gerindra mempunyai koperasi untuk meminjamkan modal untuk mereka yang ingin membuka lapangan pekerjaan. Dari Ibu Li Claudia sendiri, apa langkah yang akan Ibu? Ya. Ini ibu-ibu kalau saya turun, mak-mak suka curhat. Bu, saya umur 30 lebih. Saya nggak bisa menghasilkan apa-apa gitu loh. Maksudnya saya tuh butuh uang, tapi mau kerja umur dengan 30 lebih ini saya nggak bisa. Ibu bisa bantu kami apa? Memang UMKM ini harus kita tingkatkan. Ibu bisa bikin keripik nggak? Saya tanya. Bisa. Nah, kan kita bisa modalin mereka. Dan bukan hanya kita modalin, kita juga harus bantu mereka untuk jual produk UMKM-nya. Terus kita juga harus bantu mereka untuk apa? Untuk mendesain. Karena kan sekarang produk-produk itu sekarang packagingnya bagus-bagus ya. Kayak kita kalau keluar negeri tuh, di satu daerah ini kue nastarnya yang terkenal, atau kue ini keripiknya yang terkenal. Nah, itu tugas saya juga nanti yang akan kasih penyuluhan ke mereka dan akan bantu mereka, Mbak Pungki, supaya mereka bisa bikin, tapi mereka nggak ngerti jual. Mereka bisa bikin, tapi mereka nggak ngerti packagingnya seperti apa. Supaya apa? Nanti UMKM ini kalau misal ada tamu dari luar kota, misal ada kunjungan dinas, kunjungan dewan, karena ke dewan-dewan kan kunjungan misalnya ke Batam, mereka bisa loh beli produk UMKM kita untuk bawa ke sanak saudara mereka. Baik. Bicara mengenai itu Ibu, ada orang yang memang dia suka memproduksi, tidak tahu bagaimana cara memasarkannya. Semuanya rata-rata bisa berbuat, bisa produksi, tidak ngerti pemasarannya, dan tidak ngerti packagingnya. Kalau bikin-bikin doang mereka bisa. Sebenarnya kalau UMKM ini kan bisa dari rumah tangga. Ya kan, bikin tempe aja dipotong-potong, mereka goreng atau mereka apain kan bisa. Sama izin IRT-nya itu loh. Ya kan, rumah tangga, izin rumah tangga kan. Kita harus bantu pemerintah. Dan juga BPOM, Bu. Iya. Baik. Harus bantu mereka. Apa kemudian akan melibatkan masyarakat lain untuk bisa ikut mengelola packaging misalkan? Bagaimana? Iya. Pasti. Kami akan membantu. Untuk yang seperti itu, apa Ibu akan membuat semacam asosiasi packaging maker Batam atau apa? Karena kalau hanya sekedar membuat ini kita arahkan untuk enggak, mereka bisa ke dinas, nanti ada dinas, mereka datang, nanti kami yang akan bantu mereka. Mereka boleh datang ke Pemko. Ini loh Pak, kami punya, ini contohnya seperti ini, rasanya kami rasain, kalau memang bagus, oh Bu ini masih kurang, harus begini Bu, nanti kami desain, kami bantu mereka. Baik, jadi semua perlu datang ke dinas? Iya, datang ke kami yang akan bantu mereka, iya. Karena mereka memang bisa, cuma mereka nggak ngerti. Mereka punya tenaga, mereka bisa, tapi mereka nggak ngerti masarinnya, nggak ngerti yang tadi itu. Kalau cuma keripik di kantong plastik kan tidak menarik ya. Kalau di packaging bagus kan menarik. Ya, jadi datang ke Pemko, presentasikan produknya, supaya Pemko bisa membantu untuk memasarkan. Harus itu tugas kami itu. Baik Ibu. Tadi dari UMKM. Kemudian tentu akan ada harapan setelah taraf ekonomi meningkat, masyarakat semuanya akan bisa memiliki tempat tinggal sendiri Ibu.
apa yang ada dalam bayangan Ibu, harapan Ibu mengenai kebijakan-kebijakan yang akan Ibu tempuh supaya masyarakat Batam ini memiliki tempat tinggal yang layak, Ibu, sehingga tidak ada lagi ruli misalkan? Ngomong ruli juga ini ada yang curhat, Bu. Bu, kami sudah tinggal di sini 20 tahun. 20 tahun loh. Berarti kalau 20 tahun, kalau anak sudah umur ya sudah semester 4 ya? Iya, bener kan? Terus saya tanya, Bapak, misalnya kalau saya terpilih, saya loh Pak, Ibu loh, Ibu pengen Bapak tinggal di tempat yang lebih layak, yang lebih baik. Kalau kita duduk diskusi dengan cara cinta kasih, ya kan? Kalau mak-mak kan lebih halus ya, dengan cinta kasih. Saya minta tolong, Bapak mau nggak tolong saya? Tolongnya seperti apa, Bu? Ini cerita Bapak yang memang tokoh yang tinggal di Ruli, orang yang lama yang dituakan di Ruli. Kalau saya punya tempat, saya pindahkan Bapak, hidup lebih baik. Saya bangun apa yang ada di sini, misalnya musola atau gereja atau apa yang sudah ada, kita pindah ke tempat. Mau, Bu? Mereka mau. Mereka mau, tapi tentu akan ada adjustment. Dan sudah akan mengiyakan, tapi tentu sudah ada lahan yang diberikan. Iya. Dan itu sudah Ibu desain juga, sudah iya, terbayang. sudah saya pikirkan. Nanti saya akan cari aturannya, boleh nggak sih tanah ini kita bangunin, misalnya Ruli ini rumahnya ada 50, ya kan? Atau 100, aturan ya, karena saya kan semua harus aturan ya kita ya. Boleh nggak tanah ini kita bangunin supaya bisa pindahin mereka hidup lebih baik, ya kan? Dengan lebih tenang, nggak ngomong ruli-ruli lagi yang buat mereka selalu mungkin tidur pun kadang-kadang bukan kadang lah, mungkin tiap malam, aduh ntar kami digusur atau kami apa gitu loh. Kasihan loh Mbak, 20 tahun. Sebetulnya latar belakang Ruli ini bagaimana, Bu? Kenapa tiba-tiba ada Ruli di Batam? Nah itu harus tanya yang sekarang, Bu. Mbak Pungki, kan saya baru datang. Saya sebanyak ngobrol ini kalau soal ini. Saya nggak berani ngomong, takutnya saya salah ya. Saya akan cari tahu kenapa sih bisa terjadi Ruli dan bagaimana sih mengatasinya. PR saya nih dengan Pak Am nih seperti apa sih membereskan ini supaya semuanya happy, ya kan? Masyarakat senang, pemimpinnya pun happy. Baik, Ibu, sebelum jeda iklan, saya punya satu pertanyaan lagi. Bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa semua kebijakan, semua tadi yang sudah Ibu sampaikan terhadap saya mengenai kesehatan, mengenai pendidikan, ketertiban, keamanan, UMKM, bahkan sampai ke tempat tinggal yang layak, bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil selama masa jabatan Ibu ini transparan dan juga akuntabel? Semua harus transparan, Mbak, dan akuntabel. Nggak boleh nggak transparan. Apapun yang kita lakukan, kita melakukan apapun menggunakan APBD. 5 perak pun APBD harus dipertanggungjawabkan. Jadi harus transparan. Nggak boleh enggak. Kan itu uang masyarakat yang harus kita pertanggungjawabkan. Nggak boleh suka-suka kita. Baik, jadi Bu akan memastikan bahwa semua transparan, accountable. Dan saya juga yakin, nggak semua kebijakan saya tuh pasti disenengin. Tetapi saya pelan-pelan akan meyakinkan mereka bahwa ini APBD uang kalian yang akan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Bukan saya, tetapi masyarakat. Kalau mereka sejahtera, saya sebagai pemimpin tidur enak, makan pun enak. Baik, Ibu Claudia, obrolan ini menarik. Kita akan jeda sejenak, Ibu, sebelum nanti kita masuk ke segmen terakhir. Saya masih punya beberapa pertanyaan untuk Ibu. Baik, pemirsa Batam TV, tetap bersama kami di program Dinamika Politik. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Kita satu komando, kita dengar arahan. Selamat malam, senang sekali Detak Kepri Malam kembali hadir. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPPI ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa Batam TV masih di program Dinamika Politik, masih dengan tema menuju Batam 1 dengan narasumber kita Ibu Li Claudia Chandra. Pemirsa, tadi kita sudah bicara panjang lebar Ibu mengenai visi misi dan juga apa yang akan Ibu lakukan, kebijakan-kebijakan yang akan Ibu terapkan di Kota Batam saat Ibu menjabat kelak. Ibu, saya punya pertanyaan mengenai pendapat Ibu tentang ex officio atau badan pengelola kawasan Batam. Apa pendapat Ibu tentang ini? Kalau ex officio sekarang kan wali kota ya. Saya berharap ex officio ini tetap berlanjut. Karena apa? Supaya nggak ada dualisme, ya kan? Pengusaha, investor pun nggak bingung. Supaya regulasinya tuh tidak tumpang tindih. Jadi semoga mudah-mudahan ex officio ini terus seperti ini. Tinggal kita rapikan saja. Nanti apa yang misalnya dikeluhkan masyarakat, oh dengan ex officio masih ada loh kekurangan ini. Kan sekarang presiden terpilih kan ketua umum kami ya. Nanti saya akan sampaikan ke beliau, Pak, dengan begini masih loh ada yang keluhan seperti ini, mungkin itu yang akan kami benarkan. Baik Ibu. Nah untuk menurut Ibu juga pola hubungan kerja antara
wali kota dan wakil wali kota, bagaimana seharusnya mereka bekerja sama selama memimpin satu daerah? Ini seru nih. Wali kota dan wakil wali kota harus saling melengkapi, Mbak. Bukan wakil wali kota itu hanya ban serap, nggak boleh. Karena wakil wali kota juga punya loh kepintarannya, ya dong. Bukan hanya mereka cuma seremonial aja, datang gunting peta, ya kan? Itu yang saya bicarakan dengan Pak Am. Saya yakin saya dengan Pak Am kami bisa saling melengkapi. Dengan background Pak Am yang birokrat, saya pengusaha dan legislatif, Pak Am mengerti pemerintahan, saya mengerti penganggaran dan regulasi. Kami pasangan yang klop deh kalau begitu. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Baik, baik Ibu. Sejauh ini sudah dari skala 1 sampai 10 sudah berada di titik mana menurut Ibu kecocokan Ibu dengan Pak Am? 8 menuju 10. Ya karena emang pemimpin harus seperti itu. Kami harus memberikan contoh. Kami ini pasangan yang saling melengkapi untuk masyarakat, bukan ban serap. Bicara soal ban serap sebagai calon wakil wali kota, adakah Ibu melihat tantangan sebagai wakil wali kota, bukan sebagai wali kota? Adakah tantangan-tantangan tertentu bahwa mungkin harus berdiskusi dengan wali kota, bahwa mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi? Apa tantangan yang Ibu hadapi saat ini? Diskusi pasti. Wali kota dan wakil wali kota harus sering duduk diskusi untuk kesejahteraan masyarakat. Karena di pundak kami ini punya amanah ya untuk masyarakat. Kalau tantangan, saya nggak merasa suatu tantangan. Karena saya cinta masyarakat, ya. Apa yang saya lakukan buat mereka, saya happy, ya. Saya kalau bisa menyenangkan mereka, itulah kebahagiaan buat saya. Baik Ibu, menarik. Kalau bisa menyenangkan masyarakat adalah kebahagiaan tersendiri untuk Ibu Li. Bicara mengenai kebahagiaan Gen Z, masyarakat atau generasi muda lah, gampang-gampang sulit Ibu. Nah, bagaimana pola kampanye Ibu Li Claudia nih terhadap generasi muda atau Gen Z agar mereka tertarik berpartisipasi dalam pilkada ini? Karena sepertinya masih banyak juga yang acuh tak acuh ya saat pilkada seperti ini. Bagaimana ini? Hari ini Gen Z dan Gen Z itu adalah bonus demografi bagi negara kita. Gen Z, Gen X, anak saya Gen Z, Mbak. Ya, jadi saya mengerti sekali pola pikir mereka. Jadi mereka ini anak-anak yang sangat melek teknologi. Jadi mereka tuh kalau sedikit-sedikit yang kita kalau ngomong apa-apa viral gitu ya. Jadi memang kita harus kasih tahu mereka bahwa mereka tuh kalian ini, suara-suara kalian ini menentukan masa depan kalian. Saya kalau turun ke masyarakat, saya selalu merangkul mereka. Kalian harus ngerti, jangan kalian merasa, pemilu aku nggak perlu milih lah. Jangan, kalian harus keluar memilih. Nah itulah apa yang kalian pilih itu nanti yang menentukan masa depan kalian. Saya selalu kasih tahu mereka seperti itu sih. Jadi ada pendekatan tertentu dengan Gen Z ini. Apa Ibu akan merangkul Gen Z ini kelak saat Ibu pasti. Nah Ibu, harapan Ibu terhadap pesta demokrasi ini apa kira-kira harapan Ibu? Harapannya pemilunya berjalan damai, aman, tentram. Karena pemilu ini kan memang rutin dijalanin
tiap 5 tahun ada gitu loh. Jadi jangan membuat perbedaan menjadi sesuatu perpecahan. Perbedaan ini harus malah kita jadi bersatu. Kalau kita ribut-ribut kan nggak baik untuk Kota Batam. Baik, Ibu Li Claudia Chandra. Sudah banyak pertanyaan yang saya tanyakan dan tentunya sudah banyak sekali yang Ibu share sore hari ini kepada saya, kami, dan juga pemirsa Batam TV. Ibu, adakah yang ingin Ibu sampaikan sebagai calon wakil wali kota Batam dari Partai Gerindra yang ingin Ibu sampaikan ke masyarakat Kota Batam? Ibu, silakan. Ya, masyarakat Kota Batam, Pilkada 27 November 2024. Pilihlah pemimpin yang bisa membawa hidup kalian lebih baik. Kalau tidak, tinggalkan. Terima kasih. Baik, Ibu Li Claudia Chandra. Senang sekali bicara dengan Ibu di sore hari ini di program Dinamika Politik. Terima kasih sudah hadir di studio Batam TV. Sukses selalu, Ibu. Amin. Baik. Terima kasih, Mbak Pungki. Terima kasih Sukses kembali untuk Batam TV. Thank you, Ibu. Baik, pemirsa Batam TV, demikian tadi bincang saya dengan Ibu Li Claudia Chandra, calon wakil wali kota Batam. Pada akhirnya saya Pungki Inggoro pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan program Dinamika Politik. Kita akan kembali bertemu di program Dinamika Politik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri. Selamat